وأياديه العظيمة وهباته الجزيلة وعرائده الجميلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وأفضل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita, guru-guru kita, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama-sama kita Ustaz, akhyar, dan juga sekitar jemaah yang hadir. Dan kami mohon maaf nggak sebutin satu persatu namanya, namun nggak mengurangi rasa hormat, ta'zim, akhlak kita buat hadirin sekalian. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat yang telah mengundang kita semuanya pada malam yang penuh barokah ini, Lailatul Jumu'ah, dengan haflah niat sahibul bait untuk melaksanakan khitanan putranya yang bernama Ervin. Insya Allah esok siang selepas salat Jumat kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadirin proses khitan dalam keadaan selamat, sehat, afiat, dan anak dijadikan anak yang soleh, anak yang panjang umur, jauh dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, anak yang menjadi qurratu ainin di sayyidil qaunain, buah hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya. Anak yang diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, yang menunjang jalannya ibadah, yang dapat bermanfaat buat umat manusia sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pula kita doakan orang tuanya, semoga orang tuanya juga diberikan sehat walafiat, dijadikan keluarganya selalu sakinah, mawaddah warahmah, bijahi khairil bariyah. Segenap jamaah yang hadir yang gaib, mudah-mudahan niat kita, hajat kita, bersama-sama kita menyampaikan hajat sahibul bait, niat kita pun, hajat kita pun semuanya diijabah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedikit di dalam walimatul khitan, mengikuti ajaran junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang Nabi sendiri mendapatkan hadirin titah khitan ini dari kakek beliau bernama Khalilullah Sayyidina Ibrahim rahimahullah. Dan mudah-mudahan kita juga dapat barakah daripada orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, sampai kepada Nabi besar Muhammad dan sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mentitahkan walimatul khitan itu hadirin berangkat dari proses awal Nabi Allah Ibrahim. Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk mengikuti, mensuri tauladani, ittiba dengan apa yang telah diajarkan Allah kepada Nabi Allah Ibrahim, yakni walimatul khitan. Jadi proses pertama kali perintis khitan itu hadirin dimulai dari Nabi Allah Ibrahim, bukan dari Nabi Adam ya. Kalau Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, Allah sudah dibentuk sendiri khitannya ya. Makanya ada 13 nabi yang tidak wajib khitan. Kenapa tidak wajib khitan? Ya'annahum qad wulidu makhtuni, karena mereka semenjak diciptakan sudah terkhitan. Jadi kalau sudah dikhitan nggak usah dikhitan lagi. Kalau dikhitan lagi habis semua. Nah itu katanya ulama unasalihun, seperti Nabi Allah Ibrahim begitu dilahirkan sudah dibentuk khitan. Nabi kita Muhammad juga nggak wajib khitan. Kenapa? Karena Nabi kita itu lahir wulida makhtunan, makhulan, maktu as-surah. Dalam maulid tadi yang dibaca, Nabi itu sudah dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Itu bedanya Nabi sama kita ya. Dan sudah pakai sepat mata, tanpa dipakai sepat mata, udah lahir pakai sepat mata.
dan sudah terputus sendiri tali pusarnya. Kalau kita kan masih dipotong tali pusarnya, kalau Nabi udah terputus dengan sendirinya. Itu keberkahan Nabi besar Muhammad SAW. Proses awal Nabi Allah Ibrahim dikhitan, kata ulama ulama salihun, wahum abna'u thamanina sanatan, usianya 80 tahun. Ini pertama kali Nabi Allah Ibrahim diperintahkan khitan oleh Allah di bukit. Untuk Allah perintahkan khitan. Nabi Ibrahim nggak tahu pertama apa itu ya Allah khitan. Khitan itu potong ujung, ya, zakarmu, kulub, namanya kulub, itu dibuang. Oh gitu, langsung dia cari pisau, nggak ada. Gara-gara dia nggak ada cari pisau, ada batu yang sudah tajam dibelah tadi, dibuat khitan. Waqad ikhtatana nafsah, dan Nabi Ibrahim dia mengkhitan dirinya sendiri. Ada nggak orang khitan dirinya sendiri gitu? Ya kan? Ditanya sama orang begitu selesai dia khitan, di atas batu dipotong butas. Itu pakai batu kampak yang tajam itu. Kalau udah terbelah di Saudi itu, kalau terik matahari menyengat, terus malam kena hawa dingin, panasnya matahari, terus kena lagi dinginnya matahari, batu itu pecah dengan sendiri, langsung. Begitu pecah, itu jadi tajam gitu, kayak silet, kenceng. Nah itu begitu dipotong, berlumuran darah segala macam. Pulang ke rumahnya masih ada darah-darah di pakaiannya. Kaget istrinya, apa ini? Allah perintahkan saya untuk khitan. Khitan apa? Disuruh potong. Hah? Oh, enggak, ujungnya doang, kata dia. Subhanallah. Itu kaget ya. Apakah ini syariat? Iya, syariat Allah buat kami membersihkan diri kami, mensucikan diri kami. Makanya Nabi Ibrahim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah. Hanif itu murni bersih, nggak ada najis. Dari agamanya, dohirnya suci, batinnya suci, iman sama Allah, nggak ada musyrik sama Allah. Wa makan minal musyrikin. Jadi suci dohir, suci batin. Makanya orang Islam itu disucikan dohir wa batin. Kalau orang-orang kafir, innamal musyrikuna najasun, najis. Ada yang bilang najis, bukan najis. Apa? Tubuhnya kalau mati. Setelah mati dia jadi mayit, mayitnya itu suci. Cuman najisnya di sini nih, najis dohirnya dia nggak khitan. Batinnya dia nggak beriman sama Allah. Naudzubillah. Makanya bedanya orang kafir sama orang muslim. Nah, mudah-mudahan kita panjangkan umur kita dalam keadaan iman berislam terus sampai akhir hayat, amin ya. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan khitan ini hadirin untuk membawa banyak keberkahan, katanya ulama. Orang setelah dikhitan itu jauh dari perbuatan-perbuatan senonoh. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia mengikuti khitan karena ittiba' li nabiyina Muhammad, mengikuti apa ajaran Nabi besar Muhammad. Buat laki-laki hukumnya apa khitan? Kalau laki-laki hukumnya apa khitan? Wajib, ya kan? Kalau perempuan, nah, perempuan ini banyak ikhtilaf ulama, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, tapi yang muktamad bilang sunnah. Kenapa perempuan itu disunnahkan juga khitan? Supaya dia lebih menjaga kehormatannya dan gak terlalu binal saat dia ini berhubungan badan dengan suaminya. Karena kalau perempuan itu gak dikhitan, itu lebih sadis dibanding perempuan yang dikhitan. Makanya hubungan keharmonisannya kepada suaminya, dia lebih harmonis yang dikhitan. Nah itu katanya ulama salihun, itu hikmah-hikmah yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan khitan ini katanya Nabi besar Muhammad SAW menjadi sunnah, menjadi kewajiban buat para rasul. Para rasul itu jadi wajib. Dan nabi-nabi yang sudah hadirin belum disyariatkan khitan aja sudah terkhitan ya. Dan akhirnya sudah dikhitan. Itu keistimewaan para nabi-nabi karena Allah mau sucikan zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya. Wabil khusus dari kemusyrikan, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya katanya ulama salihun, anjuran orang dikhitan itu kalau bisa yaumas sabi' wiladatihi. Kalau bisa paling bagus habis 7 hari kelahirannya. Hari ke-7 habis kelahirannya itu paling bagusnya anak dikhitan. Cuman kadang-kadang orang nggak tega khitan masih bayi-bayi kan. Tapi kalau di Saudi udah nggak pakai
nggak pakai nanya sama orang tuanya. Kalau ada yang lahir di sana, langsung hari ke-7 dikhitan langsung, nggak pakai izin. Dan memang peraturan begitu. Dan itu sudah buat laki-laki di sana semuanya begitu. Mau dia orang Muslim atau mau orang kafir, kalau lahir di Saudi hukumnya begitu, juga langsung dikhitan. Subhanallah. Biasanya kalau masih kecil dikhitan, paling sakit-sakitnya setelah dia dikhitan terus disusuin ibunya udah hilang sendiri, cepat kering. Ya kan? Nah ini salah satu keistimewaan. Kalau nggak bisa, boleh hari ke-40 harinya. Ya kan? Arba'ina yauman ba'da wiladatihi, 40 hari setelah kelahiran. Kalau nggak bisa juga hari ke-7 tahunnya, 7 tahunnya. Kenapa? Karena hari itu di saat manusia pertama kali diperintahkan untuk belajar sholat, belajar lagi yang namanya wudhu, kan belajar agama dari dasar itu mulai umur 7 tahun. Disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, mulu auladakum bis shalah wa hum abna'uha sab'in, ay sab'un. Jadi perintahlah anakmu itu untuk belajar sholat pada usia 7 tahun. Dan nanti kalau sudah usia itu 10 tahun dia masih nggak mau sholat, wadribuhum, disuruh pukul dengan pukulan yang mendidik, ya kan? Jangan yang menyakiti, pukulan yang mendidik, supaya anak ini dari kecil sudah terbiasa sholat, ya kan? Dan dia sudah merasa takut kalau dia ini meninggalkan sholat, dipukul. Itu masih mending pukulan. Kenapa? Didikan agama ini dari kecil ya, anak itu sudah dikhitan, diajarkan kebersihan. Begitu dia sudah mulai dewasa, diajarkan belajar sholat, untuk mengenal siapa Tuhanmu, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Diajarkan lagi bakti sama orang tua, takut sama orang tua, harus takut, nggak boleh berani. Karena pada kecil dia itu sudah dipukul, dia nggak bakal berani gedenya. Tapi kalau dimanja mulu, akhir gedenya bapaknya malah dipukul. Alhamdulillah menjadi. Nah itulah didikan agama Islam yang mendidik umat manusia ini menjadi anak-anak yang sholihin sholihat, abidin abidat, adzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Karim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta yang Allah titipkan buat kalian semua ini dan anak-anak yang Allah anugerahkan buat kalian semua ini cuma cobaan, titipan. Yang titip alat tes ini, coba anak kasih ente anak. Kalau kamu ini dapat anak semakin syukur sama saya, maka anak nanti bakal menjadi anak yang soleh atau solehah. Tapi kalau kita ini hanya diberi sama Allah Subhanahu Wa Taala titipan, nggak digunakan titipan tadi sebagaimana apa yang diajarkan Allah sama Rasulnya, maka anak itu menjadi tolehah, anak yang durhaka, yang berani sama orang tuanya. Alhamdulillah banyak lihat orang-orang yang dari kecilnya mulai lahir nggak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, gede-gedenya coba lihat sudah berani. Diajarkan hadirin kalimat Al-Quran, begitu dia lahir didengungkan di telinganya adzan kanan, dan di telinga kiri disuruh qomat. Kenapa? Itu sunnah Nabi besar Muhammad SAW, supaya nggak terdengar, nggak ngelihat dari pertama kali dia masuk ke alam dunia ini kecuali sesuatu yang baik. Melihat orang tuanya, ingat Allah, terus dia dengar suara kalimat-kalimat Allah. Wala yurihim wala yasmi'uhum illa kulla khair. Nggak diperdengarkan, nggak diperlihatkan nama mereka kecuali sesuatu yang baik. Begitu juga kalau sudah awalnya dimulai dengan sesuatu yang baik, nanti berakhir-akhir hayatnya juga dalam keadaan husnul. Makanya matinya disuruh adanin, qomatin, ya kan? Itu mengambil kias dari sunnah tadi itu, awalnya diadarin dan diqomati, supaya anak tadi itu kalau sudah awalnya dia dengar yang baik, dia nggak bakal, katanya ulama salafun, lahirnya suci, wafatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Alhamdulillah. Karena manusia itu semuanya dilahirkan dalam keadaan suci. Mau dia orang kafir, mau orang muslim, lahir semuanya bersih. Yang dosa siapa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Kalau dia itu lahir sama anak tadi itu bukan anak durhaka atau anak durjana, bukan, bapaknya yang durhaka sama Allah, tapi anaknya suci. Karena dia setiap yang dilahirkan itu semuanya sudah beriman sama Allah. Semuanya sudah beriman dan disuruh ikut sunnah. Dan disuruh ikut lagi ittiba nabi-nabi, anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Sebelum kita ini ditiru, Allah sudah bikin perjanjian sama semua yang ada di rahim. Alastu bi rabbikum, mau enggak kamu tuh menyaksikan kalau aku di Tuhanmu? Semua bayi ngomong bala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna nabinya siapa? Kalau dia dilahirkan di zaman Nabi Musa, ya Nabi Musa, Rasulullah, dia beriman, ya kan? Semua. Makanya kalau dia sudah mengatakan Tuhannya Allah la ilaha illallah, orang Islam bukan? Orang Islam bukan?
Islam. Kalau orang sudah ngucapin la ilaha illallah pasti Islam. Nah, walaupun anaknya lahir dalam keadaan zina dari bapak ibunya zina, tetap anaknya suci. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Jadi tergantung kedua orang tuanya mau didik anak ini jadi anak Yahudi, Nasrani atau Majusi, terserah. Kalau bapaknya mau didik jadi anak kafir, gedenya kafir karena dia kan ngikut bapaknya kan. Yang nanggung dosanya bapaknya. Mau dididik Nasrani, jadi Nasrani. Yang dosa bapaknya yang didik anaknya nggak tahu menahu, ya kan? La ta'lamuna syai'a, kamu lahir kamu nggak tahu apa-apa. Hanya saja kau sudah beriman sama saya. Makanya kalau seandainya dalam kitab itu diterangkan, anak bayi ini dilahirkan tahu-tahu ditinggal di hutan sendirian, tahu-tahu dia bisa hidup gara-gara fitrah yang Allah jadikan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Dia nggak bakal milih agama saat dia itu merenungkan mana nih yang baik dari agama-agama, kecuali dia bakal milih Islam. Kenapa? Karena sudah fitrahnya dalam keadaan Islam. Itu kalau disuruh milih sendiri, kamu milih sendiri terserah udah. Sekarang bapak nggak ngatur kamu milih sendiri nanti. Kalau dia diberi kebebasan gitu, dia nyari, tiba-tiba dia bakal menemukan Islam sebagai agama yang paling baik yang diridhoi oleh Allah SWT. Kenapa? Karena fitrahnya sudah dalam keadaan Islam. Makanya kita doain ya, anak dari Bapak Supri, kita doakan jadi anak soleh, anak yang panjang umur, sehat walafiat. Ibu ayahnya juga semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, selalu dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, ditetapkan iman Islam, dijadikan kedua orang tua yang selalu peduli pada anak-anaknya dalam mendidik agama yang lurus yang diikuti hubungan Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita juga doain semua yang hadir di antara kita, orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita, semoga Allah angkat kita dari musibah corona yang saat ini masih ramai dibicarakan. Mudah-mudahan ini musibah COVID ini segera diangkat oleh Allah dan diganti anugerah hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita selalu taat kehadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa likulli shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.